Lakukan ini selama 7 hari saja. Setiap malam, tanyakan ini ke suami. Abang, berapa persen ridhonya abang sama aku hari ini? Kalau dia jawab 95%, jangan tidur. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Usakir Channel di segmen cerita. Kali ini cerita yang akan kita bahas adalah kisah Mbah Maimun dan seorang wanita yang ingin sekali bercerai. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan sosok Mbah Maimun ini. Kenalannya singkat aja ya. Kiai Haji Maimun Zubair atau akrab dipanggil Mbah Maimun adalah seorang ulama dan politikus Indonesia. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Maimun dikenal sebagai sosok yang bijak, sederhana, dan sangat bersahaja. Perkataan dan nasihat-nasihat beliau penuh makna dan pastinya bikin hati ini makin adem guys. Nyes gitu. Seperti kisah wanita berikut ini yang mendatangi Mbah Maimun karena rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Mbah Mun, saya sudah nggak kuat dengan suami saya. Saya mau cerai saja, Mbah Mun. Emangnya kenapa, Bu? Iya, suami saya udah nggak kerja, nggak kreatif, nggak bisa jadi pemimpin untuk anak-anak. Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya modelnya kayak begitu, Mbah Mun? Saya harus cari nafkah capek-capek, dia santai-santai aja di rumah. Oh, gitu. Cuma itu saja? Sebenarnya masih banyak lagi, Mbah Mun. Tapi ya itu mungkin sebab yang paling utama. Oh, iya. Mau tahu pandangan saya nggak, Bu? Boleh, Mbah Mun. Gini, ibarat orang punya kulkas, tapi dipakainya untuk lemari pakaian. Ya, akhirnya nggak bakal puas dengan produk kulkas tersebut. Sudah nggak muat banyak, nggak ada gantungan pakaiannya, nggak ada lacinya, nggak bisa dikunci, malah boros listrik. Nah, itulah kalau kita pakai produk tidak sesuai fungsi. Sebagus apapun produknya, kalau dipakai tidak sesuai peruntukannya, ya tidak akan puas. Terus apa hubungannya dengan suami saya, Mbah Mun? Ya, ibu berharap banget suami ibu jalankan fungsi yang sekunder, bahkan tersier barangkali. Tapi fungsi primernya nggak dipakai. Saya nggak berharap lebih kok, Mbah Mun. Saya cuma pengen dia nafkahi keluarga dengan baik. Saya cuma pengen dia jadi pemimpin yang baik. Iya, itu mah cuma fungsi sampingan dari suami ibu. Sayang atuh, suami cuma diharapkan jadi begitu saja. Fungsi primernya yang paling utama malah nggak ibu harapkan dan kejar. Memang apa fungsi primernya seorang suami, Mbah Mun? Fungsi primer suami ibu itu adalah untuk jadi tameng bagi dosa-dosa ibu di neraka. Saat ibu dapat ridho dari suami, maka semua dosa-dosa ibu langsung dimaafkan oleh Allah atas keridhoan suami ibu. Jadi, seorang suami duduk diam aja itu sangat bermanfaat untuk ibu. Tinggal ibu aja gunakan fungsinya dengan maksimal.
Lakukan apapun yang terbaik yang ibu bisa lakukan untuk mendapatkan ridho suami. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, yang artinya seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya kepadanya, maka langsung masuk surga. Selebihnya itu cuma fungsi-fungsi sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama ini. Suami nggak kerja, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi suami ibu. Jangan lepaskan, jangan dicerai. Biarkan dia jadi tameng saja bagi neraka. Kalau cerai, nanti ibu langsung berhadapan dengan api neraka. Dosa-dosa ibu nggak ada yang menghapusnya, kecuali amalan ibu sangat spesial dan sudah nggak ada dosa sama sekali. Ibu tinggal cari ridhonya suami. Kalau memang ibu yang cari nafkah, ya nggak apa-apa. Semua harta yang ibu berikan ke anak dan rumah tangga, itu semuanya terhitung sedekah yang sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada sedekah ke anak yatim. Kok bisa lebih mulia dari anak yatim, Mbah Mun? Ya, karena anak yatim ini bukan bagian dari hidup ibu. Memberikannya adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara suami sudah terikat dengan akad nikah, sudah menjadi bagian dari ibu. Silahkan dibagi sedekah untuk orang lain dengan sedekah untuk keluarga. Tapi yang untuk keluarga itu yang lebih utama. Tapi kalau suami zolim bagaimana? Bahkan KDRT ke keluarga. Ya nggak apa-apa juga, tetap pertahankan. Karena semua perbuatan zolim akan kembali kepada yang melakukannya. Suami akan menanggung akibat KDRT yang dilakukannya. Siksaan Allah sangat pedih bagi suami yang tega menyakiti keluarganya. Sementara ibu fokus saja terus cari ridhonya suami. Pernah dengar istrinya Fir'aun masuk surga? Apa kurangnya coba Fir'aun melakukan KDRT? Bukan hanya ke sang istri, Fir'aun bahkan tega membunuh bayi-bayi. Ke istrinya Asiyah, Fir'aun menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Doa terakhir Asiyah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak meminta Fir'aun diazab. Dia hanya meminta imbalan atas kesabarannya. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ya Allah, Mbah Mun, terima kasih atas diskusinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ibu mau ikuti saran dari saya? Apa itu, Mbah Mun? Lakukan ini selama 7 hari saja. Setiap malam, tanyakan ini ke suami. Abang, berapa persen ridhonya abang sama aku hari ini? Kalau dia jawab 95%, jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab sampai 100%. Mungkin dipijitin, mungkin dibuatkan makanan, teh, hidangkan buah, atau apapun. Sampai dia mau menjawab 100%. Baru setelah dia menjawab, iya, aku ridho sama kamu 100%. Nah, silahkan tidur. Lakukan selama 7 hari dan rasakan kenikmatan
dan kebahagiaan yang akan ibu dapatkan. Baik, Mbah Mun. Semoga Allah memuliakan ibu dan suami ibu. Amin ya Rob. Terima kasih, Mbah Mun. Mbah Mun, ya Allah, terima kasih banyak. Saya nggak tahu mau ngomong apa sama Mbah Mun. Terima kasih sudah merubah hidup saya. Hanya Allah yang bisa memuliakan Mbah Mun dan keluarga. Alhamdulillah. Bagaimana? Saran saya sudah dijalankan? Iya, Mbah Mun. Dan saya rasakan saya lebih bahagia sekarang. Suami juga sudah mulai inisiatif cari kerjaan. Walaupun belum dapat, saya sudah cukup bahagia, Mbah Mun. Dia mau bantuin saya nganter kemana-mana. Ya Allah, enak banget, Mbah Mun. Alhamdulillah. Saya mau terus lakukan saran Mbah Mun. Gak cuma 7 hari, tapi mau saya lakukan selama-lamanya. Boleh, Mbah Mun? Boleh banget. Lakukan sampai salah satu dari ibu atau suami dijemput malaikat dengan husnul khotimah. Makasih, Mbah Mun. Sama-sama.